wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Segala puji bagi Allah dan semesta alam yang telah mengizinkan kita untuk bisa bergabung di majelis ilmu ini untuk membahas ayat-ayat Al-Quran gitu ya, ayat-ayatnya Allah gitu ya. Dan semoga salawat dan salam juga dicurahkan kepada Rasulullah SAW. Kita buka aja kajian kita atau kelas kita pada malam ini dengan baca basmalah. Recording in Bismillahirrahmanirrahim. progress. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ke-17 ini yang mendapat kesempatan untuk presentasi adalah kelas 7 gitu ya, yang diwalasi oleh Bu Ivan. Silahkan diserahkan presentasi malam ini kepada kelas 7. Bahkan Bu Sumiati juga udah menjadi co-host, bisa share. Terima kasih Bu Yanti. Itu yang menjadi co-host yang lain, mungkin Bu Yanti yang mau nge-share itunya. Yang mau nge-share bukan Bu Sumi, siapa yang mau nge-share? Bu Sofi. Oh, Bu Sofi. Maaf, gitu. Pak. Minta tolong Bu Sofi-nya juga dijadikan co-host. Udah ya Bu Sofi udah jadi co-host. Belum, kayaknya belum. Bu Sofi. Oh Bu Sofiati udah tuh, udah jadi co-host. Silahkan. Bu Sofi udah ya, udah masuk ke. Ya. Sudah kelihatan? Belum. Silahkan Bu Sofi. Sudah kelihatan? Share? Belum di-share. Halo Bu Sofi, ada kendala? Iya, ini ada benar. Oh, nggak bisa di. Sudah? Lagi proses. Ya, sudah. Oke, udah. Udah muncul. Sudah. Belum masuk semua ininya ya, mungkin masih dikecilin lagi gitu. Belum tampil semua ini. Bentar ya, gimana ngecilin? Aduh. Terlampau kecil atau gimana ya? Mungkin yang itu ya, yang E-nya dikecilin dikit biar itu masuk yang N-nya. Yang apa? Kalau E-nya dikecilin dikit, itu masih ada. Oh iya, iya. Supaya bisa masuk. Sudah bisa? Ya, oke. Tapi mungkin diperbesar dikit ya Bu ya. Kurang
besar, berapa persen? Dibesar ya. Bagus. Nah, udah, oke, cukup. Silahkan siapa yang mau menyampaikan, Bu Sumi? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yanti yang telah memberi kesempatan kepada grup kami kelas 7 untuk mempresentasikan surat Al-Baqarah ayat ke-18 dan ayat ke-19. Dan insya Allah untuk ayat ke-18 saya akan mewakili Sumiati akan membacakan hasil diskusi kelas kami, dan untuk ayat 19-nya akan dibacakan oleh Ibu Sofi. Setelah kita dengan membaca ayatnya terlebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sumum bukmun umyu fahum la yarji'un. Untuk ayat 18 ini dibagi atau dipecah menjadi 7 lafadz. Yang pertama kata sumum, kemudian kata bukmun, yang ketiga lafadz umyun, yang keempat fa, yang kelima hum, dan yang ke-8 yang ke-16 dan 7 yarji'un. Baiklah, saya akan menyebutkan arti dan sorobnya terlebih dahulu. Sumum artinya tuli, dia sebagai isim nakiroh berbaris ropa. Yang kedua bukmun itu artinya bisu, dia isim nakiroh berbaris ropa. Umyun artinya buta, isim nakiroh berbaris ropa. Kemudian yang keempat fa artinya maka, yang ke-13 al-atfu. Kemudian yang kelima hum artinya mereka, huruf ini. Hilang suaranya. Kemudian yang ketujuh ya Eko. fiil mudhari wajan kedua ada di halaman 72 nomor 16 dengan domir hum. Sekarang masuk ke kolom yang nahunya. Sumum, kata yang pertama, sebagai pemula kami pertama melihat ini adalah isim nakiroh, isim yang berbaris ropa dan berada di awal kalimat. Jadi anggapan awal itu sebagai mubtada. Tapi setelah melihat kembali beberapa kaidah, kemungkinan ini bukan mubtada, tetapi nanti diinikan sebagai khobar. Kenapa bukan mubtada? Yang pertama, mubtada itu identik dengan isim ma'rifat. Kalaulah memang isim nakiroh bisa jadi mubtada, tetapi nanti ada syarat-syarat khusus, yaitu misalnya diantaranya isim nakiroh itu harus diawali huruf istifham atau huruf nafi. Sementara di sini isim nakirohnya berdiri sendiri, jadi kemungkinan untuk menjadi mubtada itu kurang cocok. Yang kemudian kata sumum itu artinya tuli. Berarti di sini adalah berupa kata keterangan. Jadi kalau mubtada itu justru yang harus diterangkan. Kemudian yang ketiga, kami juga melihat mengacu dari terjemah Kemenag, di mana sebelum kata tuli itu ada kata mereka. Jadi mereka tuli, bisu, dan buta. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa kata sumum itu menjadi khobar yang mana menerangkan mubtada, yaitu yang mubtada yang mahdzuf, yaitu kata hum. Kemudian yang berikutnya, bukmun dan umyun juga, yang nomor 2 dan nomor 3, itu kata yang sejenis dengan sumum, sehingga di sini dikategorikan sebagai khobar ketiga-tiganya. Mubtadanya hum, jadi sumum sebagai khobar yang pertama, kemudian yang bukmun sebagai khobar yang kedua, dan umyun sebagai khobar yang ketiga.
Kemudian kata yang keempat, fa, dia adalah huruf ke-13 al-afu. Oh ya, tadi lupa di sorofnya bahwa kata hum la yarjun itu adalah maktub ke nomor 1 dan nomor 3. Kita teruskan yang nahunya. Nomor 4 itu Pak, yaitu huruf 13 al-atfu karena dia huruf ataf sehingga tidak mempunyai kedudukan di nahunya. Kemudian kata hum kami kategorikan sebagai mubtada. Kemudian layar jiunya sebagai khobarnya. Sementara khobarnya itu terbuat dari yarjiun fi'il mudhorik sehingga dia khobarnya itu mempunyai anak kalimat yaitu berupa fi'il dan fa'il. Kemudian dari segi arti maka kami mengartikan kata dari yang tadi disebutkan sumum bukmun umyu fahum layar jiun itu mereka tuli bisu buta. Mereka tidak dapat kembali, tidak akan kembali. Itu yang bisa saya bacakan perwakilan dari kelas 7 untuk ayat ke-18-nya. Dan untuk ayat ke-19-nya selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Sofi. Enggak, Bu Sofi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meneruskan 19 dari Ibu Sumi tadi. Kita bacakan dulu ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au soyibim minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa yazl yaz'aluna asabi'ahum fi azanihim man minas sawa'iqi hajarul maut wallahu muhittu bil kafirina. Nah, ayat ke-19 ini kita pecah menjadi 27 kata. Ke-27 kata ini akan kita periksa satu persatu. Kata pertama adalah au, artinya arti. Di dalam kolom sorof sebagai kata termasuk huruf ke-13 atau kolom al-atfu. Kemudian K artinya seperti, termasuk kelompok huruf 1 jarin, ini bersifat tasbih. Kemudian soyibi artinya hujan lebat, di dalam kolom sorof sebagai kata termasuk isim nakiroh, sifatnya majrur. Kemudian kasoyibi itu kita masukkan ke dalam sibeh jumlah jar majrur. Kemudian kata berikutnya yaitu min dari, artinya termasuk kolom 1, huruf 1 jarin, diikuti oleh kata as-samai, artinya langit. Ini merupakan majrur dari min tadi, sehingga min nas-samai itu masuk sibeh jumlah jar majrur. Kalau kita lihat tadi minas samai digabung dengan soyibin minas samai ini merupakan sifat minas samai merupakan sifat pertama dari soyibin. Soyibin ini adalah isim nakiroh. Sehingga kalau dia bertemu dengan jar majrur maka dia menjadi sifat, kata sifat. Kata berikutnya yaitu fi, termasuk huruf 1, kelompok jarin. Kemudian hi itu huruf 25, domir mutasil, dia merupakan majrur dari fi, sehingga fihi itu masuk ke dalam sibeh jumlah jar majrur. Zulumatun artinya gelap gulita. Di dalam kelompok sorof dia kita masukkan ke dalam isim nakiro yang bersifat rofa. Kemudian wa
Wa itu dan artinya huruf ke-13 kelompok al-atfu. Setelah itu dun guru itu masuk isim nakiro, sifat guru atau petir ya. Isim nakiro rofa, dia maktuf ke nomor 8. Jadi dia warokdun itu maktuf ke julumatun. Kemudian di bawah warokdun ada wa lagi. Wa ini artinya dan, masuk huruf ke-13 al-atfu. Ya, di bawah wa ini ada barkun. Itu artinya kilat. Dia masuk isim nakiroh, rofa, maktuf ke nomor 10 atau rokdun. Sehingga fihi zulumatin wa rokdun wa bark ini merupakan sifat kedua dari sifat kedua dari soyibin. Nah, kalau kita lihat dari penggalan kalimat ini, dari kalimat soyibin minas sama'i fihi zulumatin wa rokdun wa bark itu maktuf ke ayat 17 kata 3-7. Kemudian kalau ini kita teruskan lagi, yaz'aluna ini artinya mereka menyumbat. Dalam kolom sorof termasuk fi'il mudhorik wajan 1 pada buku kosakata di halaman 59 baris ke-37. Domir dari yaz'aluna yaitu hum. Kemudian asobi'an ini asobi'a artinya jari-jari. Ini juga kita masukkan ke dalam isim nakiroh, nasab, irabnya nasab. Kemudian karena dia isim, kita masukkan menjadi mudhof. Kemudian ada kata hum, artinya mereka, sehingga soyibi'ahum, jari-jari mereka ini kita masukkan ke dalam sibeh jumlah mudhof ilaih. Dengan hum tadi huruf 25, domir muttasil yang berfungsi sebagai mudhof ilaih. Berikutnya fi dalam huruf 1 kelompok jarin, kemudian azani artinya telinga, ini termasuk isim nakiroh, menjadi majrur dan juga dia berfungsi sebagai mudhof dari him. Him ini artinya mereka, huruf ke-25 domir muttasil, dia merupakan mudhof ilaih dari azani, sehingga bisa kita masukkan ke dalam sibeh jumlah mudhof ilaih. Fi azanihim ini sebetulnya juga bisa kita masukkan ke dalam sibeh jumlah jar majrur. Kemudian berikutnya minas sawaiki. Minas sawaiki ini merupakan sibeh jumlah jar majrur, di mana minas ini huruf ke-1 jarin, kemudian as-sawaiki artinya petir, merupakan isim makrifat sebagai majrur dari minas, min. Berikutnya hajaro, ini artinya takut, merupakan isim nakiroh, juga sebagai mudhof. Kemudian al-mauti artinya mati, sehingga takut mati ini merupakan sibeh jumlah mudhof ilaih, di mana al-mauti ini isim makrifat bertindak sebagai mudhof ilaih. Kemudian wa di sini juga huruf
ke-13 al-atfu ini kita masukkan ke dalam, kami masukkan ke dalam istinafiyah. Kemudian setelah itu ada kata Allahu, artinya Allah, ini isim ma'rifat, irobnya rofa. Kemudian muhitun, artinya meliputi, merupakan isim nakirah, irobnya rofa, bertindak sebagai mausuf. Kemudian bi, artinya terhadap, merupakan juga huruf satu, kelompok jarin. Dan terakhir al-kafirina, artinya orang-orang kafir, merupakan isim al-ma'rifat, bertindak sebagai majrur dari bi, sehingga bil kafirina merupakan mudhof ilaih, merupakan sibe jumlah jar majrur, sehingga muhitun bil kafirina ini merupakan mausuf sifat. Ya, itu kalau kita lihat dari kolom nahwu, kita kembali lagi ke atas. Kasoyibin minas samai, ini merupakan khobar dari bagian khobar yang mahzub, karena kita lihat dari terjemahan dari Depak itu yang berada di dalam kurung itu adalah orang-orang yang ditimpa. Artinya yang ditimpa apa? Itu yang ditimpa oleh hujan yang lebat. Oleh sebab itu yang masuknya itu kami tetapkan sebagai asohabi. Itu orang-orang yang tertimpa hujan yang lebat. Kemudian fihi ini merupakan khobar kodam, karena dia mendahului dari zulumatun wa ro'dun wa barq yang merupakan mubtada muakhor. Kemudian setelah ini ada yaz'aluna, ini karena dia fi'il mudhari, kita masukkan fi'il fa'il. Kemudian asobi ahum ini sebagai maf'ul bih dari yaz'aluna. Nah, fi azanihim ini juga merupakan maf'ul bih kedua sebagai maf'ul bih goiru sarif dari goiru sorih dari yaz'aluna. Setelah itu ada minas sawaiki, ini merupakan hal dari yang menerangkan yaz'aluna. Kata berikutnya yaitu hazarul maut. Hazarul maut ini mereka takut mati. Ini merupakan maf'ul li ajlih. Mengapa termasuk maf'ul li ajlih? Karena di sini pertama dia nasab, kemudian kedua ada perasaan hati gitu. Nah, kemudian ada wa, ini merupakan istinafiyah, karena dianggap kalimat ini terputus dan tidak berhubungan dengan yang kalimat sebelumnya. Setelah itu ada Allah. Allah merupakan mubtada, dan muhitun bil kafirina ini merupakan khobar dari Allah. Kemudian kalau kita lihat dalam artinya, ini kami membagi dalam tiga bagian. Yang pertama, au kasoyibi minas sama'i fihi zulumatun wa ro'dun wa barq. Itu artinya atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, di dalamnya gelap gulita dan
guruh, dan kilat. Kemudian bagian yang kedua, yaz'aluna asobi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi. Ya, minas sawa'iqi hazarul maut. Ini artinya mereka menyumbat jari-jari mereka dalam telinga mereka dari petir karena takut mati. Dan bagian yang terakhir, wallahu muhibbun bil kafirina. Ini diartikan sebagai dan Allah meliputi terhadap orang-orang yang kafir. Mungkin itu saja penyampaian dari kami, kelompok 7, koreksinya dari Ustazah dan teman-teman serta Pak Musri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sumi dan Bu Sofiati yang telah mewakili kelas 7 untuk menyampaikan bahasan surat Al-Baqarah ayat 18 dan 19 ya. Coba kita balik ke ayat 19, sudah bagus ya, sudah bagus penyampaiannya. Mungkin ada beberapa yang perlu kita tekankan dan kita tambahkan gitu ya. Coba ke ayat 18, kita lihat. Ayat berapa? 18. 18 ya, mulainya kan dari 18 ya. Ustazah. Oke, 18 ini udah bagus ya. Udah hampir sempurna. Mungkin kalau kita lihat di sini mungkin maktuf di sini itu ya maktuf ke, mungkin maktufnya itu bukan ke 1 sampai 3, mungkin bisa maktuf ke 1, bisa maktuf ke 2, bisa maktuf ke 3 gitu ya. Karena situ sebetulnya kan ada 3 kalimat ya sebetulnya ya. Summun gitu ya. Bukmun, yun gitu ya. Jadi bisa atau mungkinnya bukan 1 sampai 3 ya. 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Ini sudah bagus ya kalau saya lihat ini udah tepat sebetulnya. Mungkin kita coba ke ayat berikutnya. Oh ya, mungkin tadi catatannya buat Bu Sumi ya. Tadi saya mendengarkannya bukmun isim nakiroh berbaris rofa. Mungkin biar kita nggak bingung ya, bagusnya beri'rab kali ya. Jangan berbaris ya. Kalau berbaris rofa itu seolah-olah dia itu apa ya maksud berbaris. Mungkin kalau dulu kan ada baris di atas, baris di bawah gitu ya. Kalau kita melihatnya kalau baris di bawah kasroh, baris di atas fathah gitu ya. Tapi enaknya rofa karena beri'rob gitu ya, beri'rob rofa gitu ya. Karena nanti kita kan ada kalau kita belajar rofa dan tasrifnya gitu ya. Tasrifnya bisa aja dia tidak berbaris rofa istilahnya ya. Oke, itu aja sih sedikit komen ke ayat 19. Silakan. Bu, sebelumnya boleh bertanya, Bu? Nanti ya setelah ini Bu Nunung. Oh ya, baik-baik. Kita selesaikan dulu ya. Ya. Coba ke ayat 19. Turun lagi. Turun lagi. Nah, di sini ya. Ini udah bagus. Naik sedikit ke atas ya. Jadi ke atas, yang ke bawah. Yang ke bawah. Dari nomor 1 baris pertama coba. 19 baris pertama. Ini Ustazah. Belum. Oh, belum. Gitu ya. Nah, ini udah bagus ya untuk bagian pertama, kalimat bagian pertama itu di sini dikatakan kalau yang sorof yang ini sudah bagus ya. Paling nanti kan kalau di sini belum kelihatan ikatannya ya antara mausuf dan sifatnya, bisa aja nanti ditambahkan lagi kolomnya gitu ya, ditambahkan supaya dia kelihatan terikat ya antara mausuf dan sifatnya gitu ya. Kemudian di sini maktuf ke baris ketiga sampai 7 dari ayat 17 itu ya. Masaluhum kamasalil ladzi itu ya isi ayatnya ya.
masaluhum ka masalil ladzi dan seterusnya gitu ya. Jadi dia dimaktufkan ke khobar dari ayat 17 gitu ya. 3 dan 7 itu adalah khobar dari ayat 17, sedangkan mana 2 dan 1 dan 2-nya ya masaluhum. 1 dan 2-nya itu adalah mubtada'nya yaitu masaluhum gitu ya. Jadi masaluhum sebagai mubtada, maka akhirnya dari 2 sampai berapa nih? Sampai 17 ya. Dari 2 sampai 17 itu menjadi sebagai khobar gitu ya. Dari yang tidak muncul di sini mahdhuf gitu ya. Nah, ya sampai 12 maaf, sampai 12 sampai 12 ya. ya. Sampai 12 itulah yang menjadi khobar karena dia di mubtada'nya ada di, kalau dilihat di sini ya mubtada'nya ada berarti di ayat 17 yaitu masaluhum. Jadi kalau saya sarankan sih kalau kita mengambil maktuf ke ayat 37 di ayat 3 sampai 7 di ayat 17 mungkin khobarnya nggak usah ditulis mahzuf dengan ini kan sebetulnya ashabu ya. Ashabu itu sebagai mubtada'nya ya. Ashabu kemudian ini sebagai ininya ya ashab sebagai khobarnya ini gitu ya, di sini sebagai mahdzuf. Jadi kalau udah dimaktufkan ke ayat 17 yaitu 3 sampai 7 ini menjadi khobar, maka berarti mubtadanya ada di 17 masaluhum gitu ya. Jadi mungkin nggak perlu dimaktuf. Tapi kalau misalnya nggak pakai maktuf, mungkin berarti khobarnya dengan mubtada yang mahdzuf yaitu ashabun gitu ya. Ya, Nah, jadi perbaiki. komennya kemudian mungkin ini mungkin bisa lebih dirangkai lagi dalam bentuk yang lebih bagus ya. Jadi kelihatan ikatannya dengan sifatnya gitu ya. Coba turun ke bawah, masih ada nggak? Turun ke bawah sedikit. Terus, nah di sini ya tadi maf'ul li ajli. Kenapa kita kategorikan dia maf'ul li ajli? Tadi Bu Sofi menyebutnya karena apa, Bu Sofi? Pertama nasab. Ya, saja. Ya, nasab. Kemudian Nasab yang kedua eh, dia merupakan apa rasa perasaan hati gitu saja. iya, jadi sebetulnya dia karena alasan ya. Jadi Alasan kalau ya. maf'ul li ajli itu kita kategorikan dia kenapa menjadi maf'ul li ajli karena dia alasan, makanya diterjemahkannya karena gitu ya, pakai ditambahkan karena takut mati. Jadi maf'ul li ajli itu pakai biasanya ditambahkan kata-kata karena, jadi alasan gitu ya. Nah, ini mungkin di sini ada mautnya yang kurang sedikit ya. Isim nakiro dia nasab mudof gitu ya. Nanti kalau al-mautinya isim ma'rifat majrur gitu ya, atau karena udah diwakili mudof ilaih nggak perlu lagi dimajrurkan, paling yang ditambahin nasabnya di sini ya hazara. Di al-mauti ya Ustaz ya. Di hazara itu kan dia i'rabnya nasab ya, kelihatan di situ. Makanya itu sudah yang lain kayaknya sudah bagus ya, udah tepat kalau saya perhatikan. Nah, kalau bisa, apa saya mau nunjukin dulu punya yang saya siapkan ya supaya kita ngelihat mausuf sifat tadi ya rangkaiannya gimana. Bisa di stop dulu nggak, stop share yang punyanya Bu makasih Bu Sofi. Mau Ustaz ya. Nah, coba ya kita lihat di sini ya. Nah, di sini nah, kalau tadi itu kan ya ini ya, kalau maktuf di sini sebutkan maktuf ke ayat 17 yaitu di baris ketiga sampai 7 khobarnya adalah mubtada'nya di ayat ini khobar ya, karena dia khobar sampai ke baris ini ada di mubtada'nya di ayat 17 1 sampai 2. Tapi kalau mau mengikuti terjemahan dari The Park yaitu di dalam kurungnya gitu ya. Nah, mungkin nggak perlu kita menyebutkan dia maktuf ke ayat 17, tapi cukup di sini mahdhuf ya. Mubtada'nya mahdhuf gitu ya. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Soyibin minas sama'i gitu ya. Nah, dia dirangkai diikat dengan mausuf sifatnya gitu ya.
Kemudian ini memang karena dia diselangi dengan minas sama ing, memang nggak bisa langsung diikat, tapi kita udah menunjukkan dia mafsufnya ke baris nomor 3 gitu ya, dengan warna yang sama sehingga kita bisa mengikuti dengan lebih mudah. Sepertinya itu, silakan kalau ada yang mau. Nah, itu tadi yang untuk ini ya. Jadi kita tulisnya maktubnya ke 1 atau ke 2 atau ke 3, salah satunya aja cukup ya, karena itu adalah merupakan masing-masing itu kalimat sempurna ya. Kum sumun, kum bukmun, kum umyun gitu ya. Yang kita tulis di sini dia khobar dengan mubtada yang mahdhuf. Sepertinya itu aja yang bisa di-review. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Tadi Yadis, siapa Bu Nun mau tanya? mau meluruskan tadi Bu Yadis, yang ashabi itu yang di ayat 19 Ya Bu, tadi Bu sedikit. Sumi. Silakan Ya mau tadi kan dituangin. yang mahdhuf dalam kurung ashabi itu memang kami sebetulnya bukan menjadikan dia sebagai mubtada, tapi kami juga sama sebetulnya menjadikan mubtadanya itu masaluhum. Tapi ashabi itu lihat dari arti yang di defak, ada yang ka setelah seperti itu adalah kurung orang yang ditimpa. Jadi sebetulnya itu masuk ke khobar menurut kami yang ashabi itu. Jadi khobar tidak disebutkan begitu karena melihat itu arti dari depak. Jadi ke ashabi, jadi sebagai mudah pilih dengan soyibin gitu, ke ashabin gitu. Oke. Kurang teliti saja tidak disebutkan masa di keterangan di itunya masaluhum gitu mubtadanya. Oke, Ya. Bu Sumi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau nanya, Ibu. Pak siapa? Ayub saya, Bu. Oh, silakan Pak Ayub. Ada baris ke-6 dan ke-7 di... Silakan di-share yang latihannya Bu itu ya, kelas 7 ya. Mbak, silakan. Biar kelihatan. Oke. Belum Bu Sofi? Ya, saya coba. Sudah kelihatan ya? Ayat ke-18 ya Pak? 6 dan 7. Pak Ayub? Mana Pak Ayubnya? Pak Ayub masih di mute, Pak Ayub. Oh, masih di mute. Silakan dibuka mute-nya. Oke. Baik, dalam diskusi kami di grup kami itu 6 dan 7 itu tadinya tuh di safar, beliau lagi umroh. Oh iya. Bukan. Ada saran dari peserta diskusi waktu itu bahwa line 6 itu dibuat kuning, jadinya dirangkai dengan kabar gitu, tapi dikuningkan. Pada waktu itu sebenarnya saya kurang sependapat. Saya hanya mencari yang paling benar itu seperti apa, karena menurut saya memang ikatan antara la dengan yarji'un itu jauh lebih kuat daripada hubungan antara hum dan la. Maka yang benar itu menurut saya tetap saja yang la dengan yarji'un itu warnanya sama. Warnanya dalam hal ini hijau ya. Saya harus apa, Bu? Iya. Pak Ayub bilang. Paling benar, apakah dibuat kuning warna nomor 6 itu atau hijau? Menurut saya sih waktu itu hijau. Ya, kalau itu seharusnya memang hijau, karena
Karena la itu memang seperti yang Pak Ayub sampaikan tadi, dia adalah ikatan kuatnya kepada yarji'u, karena ini satu kesatuan kan. La yarji'u itu kan satu kesatuan tuh, tidak ada gitu ya, atau tidak ya, tidak akan kembali, mereka tidak akan kembali. Jadi bukan kuningnya itu adalah setelah dia digabung, la yarji'u itu menjadi kuning, menjadi kedudukannya sebagai khobar gitu. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada lagi yang lain? Bun mau tanya Bun, Silakan Pak Titang. yang ayat 19 Bun, yang saya mau ke ininya aja apa, tafsirnya nih. Silakan coba bisa turun tafsir di depaknya. ke ayat 19. Nah, itu yang kan mana Pak Titang? Ya ini ya. Ya, yang dari Yaj'alu yang itu ya, Yaj'aluna itu mereka menyumbat telinganya dengan naik ke atas ayat 18, 19 Pak. Hingga 19. Enggak, ini benar, nggak apa-apa ini benar. Saya mau bacain ininya aja. Apa? Cukup. Tafsir. Yaj'alu. Ya. 13 mulai 13. Nanti nggak kelihatan bawahnya, nggak apa-apa Bu. Nah ini kan kalau dari depak itu diartikannya tuh mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya. Nah kalau dari bahasa Indonesianya itu kan mereka menyumbat telinga. Berarti telinganya itu objek utamanya itu telinga kalau dari bahasa Indonesia ya Bun ya. Iya betul. Sementara dari hasil tarkib kita tadi telinganya itu hanya maf'ul bih sorry kan. Maf'ul bih sorry kedua, dan jari-jarinya itu kalau dari lepaknya itu hanya berupa keterangan aja. Padahal di situ kalau dari hasil tarkib kita jari-jari mereka itu adalah maf'ul bih yang ke-1 yang utamanya gitu. Gimana nih Bun? Jadi memang kan kalau sebetulnya kan dia, kalau saya sih memaknainya gini Pak Titang, mereka menyumbatkan apa? Menyumbatkan jari-jari mereka. Jadi makanya dia menjadi maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bih yang pertama ya, sedangkan ke dalam telinga mereka itu adalah maf'ul bih yang kedua yang ghairu sharih gitu. Jadi mereka menyumbatkan. Jadi kan dia kan dia mutaadi ya, jadi mekan biasanya kan, kalau mutaadi itu mekan, jadi menyumbatkan, jadi gak cukup dengan menyumbat aja, jadi menyumbatkan jari-jari mereka gitu ya, kemana? Ke dalam gitu ya, menyumbatkan apa? Makanya dia menjadi maf'ul bih, menyumbatkan apa gitu ya. Berarti tepatnya menyumbatkan ya Bun ya? Iya, tepatnya menyumbatkan. Kalau menyumbatnya kan seolah-olah jadi telinganya jadi objek utama. Iya, gitu. Betul. Tapi bisa jadi gini, kalau depak menerjemahkan misalnya dia menyumbat aja, nggak masalah. Tapi kita yang memahami perkata gitu ya, harusnya memahami perkata, karena kita belum masuk ke dalam masalah tafsirnya secara keseluruhan ya. Jadi kita kenapa dia dijadikan maf'ul bih pertama? Karena dia mutaadi itu maknanya megangkan biasanya ya. Jadi menyumbatkan apa? Menyumbatkan tangan, jari gitu, menyumbatkan jari. Itu aja sih mungkin yang bisa disampaikan Pak Tito. Iya, terima kasih Bun. Sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Ini kayaknya lebih mudah ya daripada ayat-ayat sebelumnya ya, karena ini nggak banyak konflik ya. Nggak, jadi huruf-huruf yang dipakai juga udah huruf-huruf yang terbiasa gitu ya. Kalau kemarin kan ada yang lakin, ada yang apa gitu, yang yang mungkin juga kita nggak belum terbiasa atau terlatih gitu ya, sehingga kita agak kesulitan gitu. Tapi kalau yang sekarang kelihatannya lebih mudah ya, Bapak Ibu ya. Bu Yanti boleh kok. Silakan Udari. Nomor 2-nya yang benar. Nomor 25, 26, 27. Ya ini ya 25, 26, 27 ya, gimana? Ya muhitun bil kafirin. Nah muhitun itu kan isim fa'il ya. Ya betul. Sehingga isim fa'il dia bisa punya maf'ul bih. Sehingga bil kafirinnya bisa menjadi maf'ul bih terhadap muhitun. Tetapi karena bil kafirin tapi dia tidak berubah warna, jadi dia tetap warnanya kuning bil kafirnya, tapi dia
menjadi maf'ul bih ghairu sharih terhadap muhitun. Tapi tetap khobar adalah muhitun bil kafirin. Iya, boleh sih Udahiri, boleh gitu ya. Tapi mungkin yang lebih mendekati, yang lebih kita mudah gitu ya, mungkin dengan mensifatkannya. Karena kenapa dia menjadi sifat? Karena muhitun itu dia isim nakiroh, di mana kita familiar ya, nakiroh itu kalau ada yang menerangkan tentang dia, itu dia menjadi sifat gitu ya. Kalau ma'rifat dia menjadi hal, kalau dia nakiroh dia menjadi sifat. Tapi yang tadi yang disampaikan oleh Eri itu juga bisa diterima karena memang muhitun itu adalah isim fa'il yang memungkinkan isim fa'il itu mempunyai maf'ul bih gitu ya. Nah, kebetulan di sini maf'ul bihnya adalah maf'ul bih ghairu sharih gitu. Ya, bisa. Ya, muhitun bil kafirinnya bisa sebagai mausuf sifat, tapi di sorab, di nahunya bil kafirinnya bisa menjadi maf'ul bih ghairu sharih terhadap muhitunnya. Iya, bisa. Oke, ada lagi ini pertanyaan atau yang mau disampaikan? Kalau enggak, kita masuk ke latihan-latihan yang udah dikerjakan. Ada, Bu. Pak Iwan, silahkan. Bu, Pak Iwan bukan bertanya ya, ngasih. Bukan mau nanya, itu yang ya jalurnya nggak dijelasin ya, maksudnya hubungannya dengan yang sebelum di situ langsung fiil fa'il gitu aja ya. Iya, karena dia berarti dia istinafiyah dia berarti. Istinaf, betul. Istinaf. Ya kalimat, makanya udah kuning kan dia, berarti kan langsung dari sini kalimat 1 sampai 12 2 sampai 12 itu kalimat pertama, kemudian ini kalimat kedua dia adalah istinaf gitu ya. Atau ada pendapat lain? Cukup? Saya nanya lagi, Bun. Pak Ayub? Saya Pak Titang. Pak Titang. Pak Titang ini adik kakak nih ya, sama Pak Pratiwa ya, sama Iya, senior saya tuh. Namanya aja sama, saudara. Ini apa? Mengenai kaidah mausuf sifat ya, yang terakhir tuh 2526 apa? Iya, 2526. 2526 itu kan kalau nggak salah tuh dulu kita belajar di KBI itu untuk supaya jadi mausuf sifat itu harus sama jumlah, sama jenis, sama objek, sama i'rab. Ini kan kalau saya lihat tuh jenisnya yang satu nakiro, satu ma'rifat nih al-kafirun. Apa karena ada bi? Nah, mungkin perlu ditanya lagi nih, Bun. Ada Pak di pekan ke berapa ya? Saya nggak hafal persis pekannya, tapi kalau nggak salah di buku keempat ya. Nah, di situ kan diterangkan ayat tambahan. Memang kalau di awal bahwa kalau mausuf sifat itu dia adalah sama-sama al-marifat, sama-sama nakiro, i'rabnya harus sama antara mausuf dengan sifat. Dia juga harus mempunyai sama. Misalnya diawali dengan mim atau yang kedua atau ketiganya huruf apa gitu ya, huruf ya atau apa atau alif gitu kan ya. Nah, kalau kemudian kita masuk ke tahap pembelajaran berikutnya, kalau nggak salah di buku 4 nanti dilihat lagi ya, di situ ada bahasan tentang apa ya waktu itu ya, bahasannya tentang bukan dua buah. Jadi yang isim nakirah dan isim ma'rifat bahasanya waktu itu. Kalau misalnya nanti kita ketemu isim nakiro yang diterangkan berikutnya ada yang menerangkannya dia, maka bagian yang menerangkannya itu dikatakan dia sebagai sifat. Tapi kalau ada isim, nah biasanya
kalau yang tadi disebutkan oleh Pak Titang itu dia biasanya bentuknya langsung sama. Misalnya al-ma'rifat dengan al-ma'rifat. Ya, Misalnya bergandengan ya, itu ya, Bun ya. azabun alimun gitu ya, azabun alimun, azab yang pedih. Nah, itu tuh dia dalam satu rangkaian yang sama-sama nakiroh gitu ya. Nah, jadi azabun alimun itu adalah mausuf sifat. Nah, tapi kalau sifat yang dimaksud di sini biasanya tuh adalah dia nggak langsung sama gitu Pak Titang. Jadi kalau di sini dia nakiro, kemudian dia diikuti oleh sibeh jumlah atau dia diikuti oleh jumlah. Nah, ada kan yang sifatnya itu berupa jumlah yang panjang sekali. Pernah waktu itu kita ketemu ya. Nah, ternyata dia mensifati suatu isim. Nah, karena isimnya itu nakiroh, maka dia menjadi sifat gitu. Jadi biasanya kalau yang seperti ini yang dibahasan di buku 4 itu ya, jadi sifatnya itu berupa bukan hanya satu lafaz atau bukan satu kata. Kalau tadi kan azabun, alimun, itu kan satu kata dengan satu kata gitu ya. Nah, itu dia harus sama. Nah, itu juga mausuf sifat gitu kan. Tapi kalau yang sifat di sini yang kita bahas juga kita lihat ke atas lagi tadi ya. Itu coba di atas Bu ini, itu kan sifatnya malahan berupa rangkaian yang cukup panjang gitu kan. Nah, jadi kalau ada isim nakiroh, kemudian ada keterangan atau yang menerangkan tentang isim itu, nah itu disebut sebagai sifat. Kalau tadi Ana di sini kan dia malahan merupakan sifatnya itu berupa jumlah ismiyah ini. Sebentar. Fihi zulumatun wa ra'du wa barq. Nah, inilah sifatnya gitu ya. Sifatnya itu dari 6 sampai ke 12 gitu ya. Nah, 6 sampai 12 itu menjadi sifat dari soyibi gitu ya. Jadi kalau yang tadi Pak Titang sebutkan itu waktu di awal-awal kita belajar waktu itu sibeh jumlah mulai dari mudhof ilaih, kemudian ada mausul sifat, mausul silah dan segala macam. Nah, memang itu dibatasi waktu itu ciri-cirinya ada 4. Kemudian pas berkembang gitu ya, pas di buku keempat kemudian kita diterangkan lagi ternyata isim itu ada nikroh, kemudian yang menerangkannya cukup panjang. Nah, itulah bisa menjadi sifatnya. Itu kali Pak Titang. Iya, Bun. Makasih, Bun. Sama-sama. Ada lagi? Saya, Bu. Saya Siapa izin sekarang? bertanya. Saya kok nggak lihat ya. Pak Ayub nih. Saya, Bu. Iya, nggak kelihatan. Jahat. Nggak kelihatan, saya kok nggak bisa lihat ya. Siapa? Silakan Pak Pak. Zainal, Pak Zainal. Saya. Oh, Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Terima kasih. Maaf ya, saya kok nggak bisa lihat. Silakan Pak Zainal. Di ayat yang ke-18 barangkali. Atas ke atas, silakan Bu. Ada istilah sifat-sifat gitu. Bukmun itu kalau sepintas sepertinya sifat atau barangkali. Nah, bagaimana itu menjelaskannya? Maksudnya Pak, gimana Pak? Belum ketangkap. Ayat 18 nah, nomor ini 2. Nomor 2 bukmun dan umyun. Okay. Kalau sepintas itu seperti sifat atau atop barangkali atau badal bahkan. Sifat kemana Pak? Sifat ke sumun. Bukmun sifat ke sumun. Atau atop ke sumun. Atau badal ke sumun barangkali gitu. Kalau secara makna masuk nggak Pak kalau disifatkan? Maksudnya kalau tidak lihat makna gitu. Oh. Iya. Jadi dia tidak bisa kan kalau sifat itu juga dia mempunyai ciri-ciri ya, kalau waktu kita belajar di sibeh jumlah, bukmun itu tidak bisa menjadi sifat dari sumun kalau kita nggak melihat makna lah gitu ya, karena kan ciri-ciri dari sifat itu misalnya dia harus dimulai dengan mim atau kemudian huruf ketiganya harus ya atau alif gitu ya yang menerangkan dia menjadi sifat musabahah ya yang menegaskan kayak tadi adabun alimun gitu ya yang sangat keras gitu
ya, azab yang sangat berat. Jadi kalau melihat bentuknya pun dia sebetulnya tidak bisa, kalaupun maksudnya nggak tahu arti, walaupun dia sama-sama nakiro, sama-sama rofa, tanwin gitu ya, maksudnya ya. Tapi dia itu nggak bisa mensifati karena dia tidak memenuhi sifat-sifat sebagai tidak memenuhi karakteristik dari sifat gitu. Kalau dianggap atop misalnya. Atop tanda atofnya apa Pak? Kalau atof itu kan harus ada yang menyambungkannya, apakah pakai wa, pakai fa, atau pakai au. Nah, Atop ini ada kan? tanpa tanda bisa nggak? Saya belum kayaknya nggak bisa ya. Kalau atof itu harus ada tandanya kan. Kalau kita berani mengatakan itu atof, berarti kan dia disambungkan, atau itu disambungkan oleh huruf al-atfu, bisa wa, bisa au, bisa fa gitu ya. Kalau ini nggak ada. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Zainal. Ada lagi? Izin Bu. Oh iya, siapa? Pak Nur Hamdani. Silakan. Siap. Ayat yang selanjutnya 18 itu Bu. 18 ini atau 19? 19 ya. 19. Silakan turun Bu Sofi. Ya, oke Bu. Yang tadi sifat itu Bu, baris ke 25, 26, 27. Bukan yang di atas Bu. Oh, yang ini stop di sini, stop Bu Sofi. Yang atas lagi Bu. Yang atas lagi. Nah, ini ada sifat 1, sifat 2 itu kan mausulnya sama ya Bu ya. Jadi stop Bu, stop ya, ya. Betul. Mausulnya kan sama ya, sifat 1, sifat 2 itu ya. Ya. Apakah tidak bisa dibablaskan sifat 1, sifat 1 menjadi sifat gitu, bisa enggak Bu? Gimana Pak? Sifat 1 menjadi apa? Sifat 1 itu kan mausubnya sama, dengan sifat 2 mausubnya sama. Nah, itu bisa disatukan enggak sifat 1 dengan sifat 2? Enggak, Jadi, karena dia enggak masuk sebagai kalau dalam bentuk makna. Makanya akhirnya di sini kan dia sifat kedua itu berupa jumlah sendiri. Kalau dia digabungkan, dia kan seolah-olah nanti mensifati semuanya ini soibi minas sama'i, padahal enggak kan kalau digabungkan. Tadi kan kalau dimaknai sebetulnya kan seperti hujan lebat atau seperti hujan lebat yang di dalamnya gitu kan. Jadi dia kan terpisah gitu. Tapi mausubnya kan sama Bu. Kenapa? Mausubnya kan sama. Mausubnya sama, betul. Tapi kan dia nggak bisa digabung, Pak. Kalau digabung maknanya jadi berbeda. Jadi makanya di sini dikasih koma kan di terjemahannya ya. Jadi seperti hujan lebat dari langit, koma gitu ya. Sebetulnya dia kan juga seperti hujan yang di dalamnya sebetulnya kan gitu. Tapi kan karena dia di koma cukup dengan dikasih koma aja gitu kan. Bu Yanti. Silakan Pak Musrif. Ini tambahan Pak Nur Hamdani, ada kejelian di sini. Sebetulnya Pak Nur Hamdani itu ingin melihat bahwa yang dimajrurkan itu soibin, ya kan? Soibin, ya. Nah, jadi jar majrur. Jarnya atau jarinnya adalah nomor 2K. Kemudian soibinnya majrur. Tetapi si majrur ini adalah mausuf terhadap minas sama'i. Sehingga si jar majrurnya menjadi memanjang. Nah, terus kemudian ternyata ada fihi dulu mati wa ra'dun wa barkun. Itu adalah juga sifat terhadap yang nomor 3 tadi. Sehingga apa? Sehingga si jar majrur tambah panjang sampai ke 12. Maksudnya Pak Nur Hamdani, sifat 1 dan sifat 2 bergeser ke kiri. Terus jar majrurnya nomor 2 bukan berhenti di 3, bablas sampai 12. Jadi kalau gitu jar majrurnya apa? Jar majrurnya sepanjang khobar di kanan gitu. Siap. Nah, jadi untuk memudahkan,
untuk memudahkan, kalau daripada menggeser itu memudahkan, JM yang pertama, yang 23, dimasukkan ke sebelah kanan yang tulisan maktub ke 37 ayat 17. Di situ bisa juga. JM, baru maktub ke, nah gitu bisa. Bisa mungkin di stop Bu Sofi, yang di saya mungkin bisa ditunjukin stop Nah, share. Oh, itu stop bisa. share ya. Oke, silahkan. Ya, sesuai dengan yang diterangkan Pak Musrif ya. Sebentar. Nah, gini ya. JM-nya yang betul. Beginikah Pak Musrif? Jar majurnya kurang bablas. Ya, maksudnya sini ya. Ya, tetapi yang gimana? jadi sifat kan 2 gitu. Itulah Pak Nur Hamdani itu concern. Jadi kalau yang Ibu Yanti nomor 67 itu ada JM bergeser ke kiri. Yang mau subsifat 67 sampai 12 bergeser ke kiri yang bekas JM. Tapi si JM yang dari 2 bablas sampai 12 gitu maksudnya. Oke. Coba biar sekalian ditunjukin mumpung masih ada waktu sedikit sebelum Ibu Oke. gitu. Sebentar. Ya. Dibuka dulu 67-nya, di unmerge. Oke. Nah, itu betul udah kayak begitu. Nah, si JM yang itu dibablasin. Selesai. 12 ya. Ya. Jadi itu mau menunjukkan bahwa si jarin ini punya gantungan namanya soybean. Nah, itu jantungannya namanya majrur. Itu kan menggantung itu. Nah, setelah dia digantungi si majrur, si soybean ini menggantungi juga sifat 1, bahkan punya sifat 2 gitu. Oleh karena itu sebaiknya kalau Ibu mau buat mau sub 1, kemudian di bawahnya itu mau sub 2, agak susah memang Bu. Yang pas itu yang tadi yang Ibu Sumiati ya, Sumiati, sifat aja paling enak, tapi 45 enggak 345. Sifat. Nah, sifat 1. Nah, yang bawah sifat 2 gitu. Jadi lebih enak. Jadi mausubnya 1 di atas, itu konsennya Pak Nur Hamdani. Mausubnya 1, sifatnya ada 2. Kalau mau pakai mausub 1 bisa ketika 345, tapi ketika 6 sampai 12 ditulis mausub sifat nggak nunut karena itu cuma sifat doang di situ. Gitu Bu. Ya, oke. Jadi itu aja diganti. Jadi jangan MSF tapi diganti sifat aja. Nah, sifat kedua yang atasnya boleh mau subsifat 1. Tapi kalau mau identik atas dan bawah, 45 jadikan sifat 1, tetapi nomor 3-nya bablas ke kanan. Gitu. Mausubnya tambah 1 kotak ke kanan. Itu cuma untuk supaya menjelaskan pemahaman Pak Nur Hamdani tentang bahwa mausub sifat di bawah itu menggantung pada si majrur. Si majrurnya soybean, sehingga jar majrur harus bablas sampai ke bawah. Dan ini terlihat bahwa jar majrur itu identik dengan tulisan maktub kan, ke ayat 17:37 gitu kan Bu. Ya, betul. Nah, karena itu seidentik sebetulnya boleh ditulis dua-dua bersebelahan, boleh juga biar nggak repot si JM-nya masuk di kanan aja. Jadi di situ JM, maktub ke ayat. Nah, itu juga bisa. Itu hanya alternatif saja, ya. Oke, lanjutkan Bu. Yang lainnya sudah bagus. Ini saya juga tadi ngeliat sambil menikmati, alhamdulillah ya Allah. Ini baru 17 pekan, ibu-ibu, bapak-bapak makin kesini, makin bagus-bagus. Bukan karena Ibu Yanti memberikan PR-nya makin mudah-mudah, bukan. Jangan dibalik. Ini karena ibu-ibu bapak-bapaknya makin hebat-hebat gitu. PR-nya sama aja tiap pekan juga gitu-gitu aja. Cuma makin sini makin hebat. Alhamdulillah gitu ya Bu. Mangga silakan dilanjut. Makasih Pak Musrif. Masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita ke latihan aja ya. Ke latihan yang udah dikirim ke saya.
Nah, kita mulai dari nah, ini dari kelas 6 ya yang menyerahkan ini. Mungkin ini tadi udah dibahas bahwa tadi ada Pak Ayub juga bertanya bahwa la ini harusnya jadi satu kesatuan gitu ya, karena dia nggak bisa dipisahkan, makanya dia menjadi sama-sama warnanya harus hijau gitu ya, dia khobarnya di sini gitu ya. Itu kemudian kita lanjut, bagus-bagus makanya nggak banyak lagi ininya. Oh, ini sifat 1, sifat 2 ini malah nggak bagus, saya yang nggak nah, ini juga udah bagus, tapi ini mungkin mausuf sifatnya itu jangan digabung ya, nggak usah ditulis mausuf sifat gitu ya, cukup dengan sifat 1, sifat 2, kemudian di sini ada JM-nya. Kalau digabung seolah-olah dia bergabung nanti sifat 1 dan sifat 2, cukup ditulis sifat 1, sifat 2 udah bagus ya. Kemudian, nah ini dia berhenti karena kita menjadikan yaj'aluna itu dia istinaf, jadi dia kalimat baru. Jadi khobarnya nggak sampai ke bawah sini. Ini udah bagus. Nah ini juga kalau dia dikatakan mausuf sifat, nggak usah lagi ditulis sebagai maf'ul bih ghairi sharih. Tapi kalau dia nggak ditulis sebagai sifat, mausuf sifat, dia bisa dikatakan sebagai maf'ul bih ghairi sharih ke-25. Ini benar, tapi ini nggak usah ditulis. Kita pilih salah satunya aja tadinya. Ya bagus-bagus makanya. Kemudian kelas 9. Nah, ini mungkin ya yang ini hum ini adalah dia kolom 24 ya, harusnya ya kolom 24 dia adalah munfasil gitu ya, munfasil karena dia yang bisa sebagai mubtada itu adalah huruf kolom 24. Kalau kolom 25 dia nggak bisa sebagai mubtada gitu ya. Ini sifat 1, sifat 2 sebetulnya udah benar gitu ya, seperti yang disampaikan sampaikan oleh Pak Musrif tadi ya. Jadi mungkin ini harus di-arrange lagi jar majrurnya sampai mana gitu ya. Mungkin ini yang harus yang harus diperhatikan gitu ya. Kemudian yang di sini nih asbi'ahum ya, asbi'ahum itu di sini dikatakan sebagai hal 1, harusnya dia maf'ul bih ya. Kemudian di sini halnya cukup 1 aja. Bu Yanti sebentar. Iya Pak. Gambar yang barusan ini kelihatannya ini mewakili teman-teman yang lain juga ya, bukan hanya kelas. Ini kelas apa ya? Ini kelas berapa tadi? Kelas 9. 9 ya. Jadi sebetulnya ini bukan case kelas 9 saja, tapi semua kelas. Tadi ketika ada diskusi bahwa telinga itu jadi nomor 1 karena dilihat dari terjemahannya Pak siapa tadi ya, Pak Titang kalau nggak salah. Karena begini, sebetulnya asalnya itu bukan mereka menyumbat, bukan. Menjadikan. Itu yaj'alu, itu wajan 1, makanya selalu harus dituliskan di situ buku kosakatanya halaman berapa. Halaman berapa ya itu tadi? Halaman berapa sih? Apa 70? 72 ya. Urutan 160. 59. 5937. Berapa? Halaman 59 baris 5937 ya. Nah, itu ditulisnya apa di situ? Menjadikan yaj'alu. Yaj'aluna itu dari ja'ala. Yaj'alu artinya apa? Menjadikan. Saya pernah berulang-ulang menjelaskan kalau kata menciptakan perlu sabtu maf'ul bih, menciptakan kamu, menciptakan bumi, menciptakan langit. Nah itu kan. Tapi kalau menjadikan perlu 2 maf'ul bih, yaitu saya menjadikan terigu menjadi roti, ya kan gitu, masih ingat itu. Ya. Nah jadi
Dari sini fiil mudhari wajan satu ini membutuhkan dua maf'ul bih. Maka maf'ul bih satunya itu ya jari-jari mereka. Maf'ul bih duanya dalam telinga mereka. Kalau diterjemahkan, mereka menjadikan, coba diterjemahkan sesuai dengan apa yang ada aja. Mereka menjadikan jari-jari mereka dalam telinga-telinga mereka. Kan di dalam telinga mereka, kan gitu. Ya. Itu terjemahan benar. Dan sudah selesai. Mereka menjadikan jari-jari mereka dalam telinga mereka. Maka kemudian di-convert oleh orang tafsir yang kemudian diterapkan dalam kondisi bahasa Indonesia sehari-hari. Pekerjaan menjadikan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka itu diterjemahkan atau ditafsirkan, mereka menyumbat telinga dengan jari-jari mereka. Tuh dibalik jadinya. Ya, jadi itu adalah proses di dalam tafsir yang akhirnya saudara mengambil dari tafsir, menyimpan di nomor 13, mereka menyumbat. Salah, tidak boleh ditulis mereka menyumbat. Di situ harus mereka menjadikan. Dan di kanan pun tetap mereka menjadikan telinga-telinga itu dalam telinga-telinga mereka, menjadikan jari-jari mereka dalam telinga-telinga mereka. Tetap harus begitu. Bahwa kemudian ditafsir, dibahasa Indonesiakan maksudnya, dipantes-panteskan posisinya seperti bagaimana orang Indonesia berpikir, seperti yang dibuat oleh orang para penafsir. Nulisnya mereka menyumbat itu sudah jadi tafsir. Tapi sebetulnya kalau di dalam nahwu sorofnya dia tetap adalah namanya menjadikan. Itu. Jadi jangan sampai terjebak ketika mengembalikan, mereversible dari terjemahannya punya Depag, kemudian dimasukkan ke dalam terjemahan kita di tabel nahwu sorof ini. Jangan. Kita lurus aja kalau bilang tadi adalah huruf kosakata nomor sekian halaman sekian, di situ tulisannya menjadikan, tetap menjadikan, jangan ditulis menyumbat di situ, gitu ya. Nah, sehingga karena itu tulisannya di nomor 13 itu menjadikan, maka jadinya ada dua maf'ul bih. Kebetulan ada yang nasob, asobiha, maka itu jadi maf'ul bih 1. Kemudian berikutnya membutuhkan maf'ul bih lagi, ketemunya fi adanihim, itu jadi maf'ul bih kedua. Karena berupa jar majrur, maka disebut maf'ul bih kedua goiru sori, gitu kan. Nah, itu prosesnya, bahwa nanti terjemahannya diperhalus oleh Depag, menjadi berubah kata menjadikan berarti menjadi menyumbat telinga dengan jari-jari. Jadi kebalik kan kalau sekarang. Kalau di atas tulisannya justru menjadikan jari-jari dalam telinga mereka. Nah, tapi ini menjadi lebih mudah bagi orang Indonesia kalau membaca yang punya Depag. Tapi kalau membaca terjemahan hasil kita nahwu sorof, memang itu aslinya begitu, tetapi harus ada pemikiran-pemikiran lain sehingga menjadikan terjemahannya seperti Depag, begitu. Itu ya, untuk semua ini. Bukan hanya untuk kelas 9 maupun bukan untuk yang bertanya seperti Pak. Mangga diteruskan Bu Yanti, saya nyela sebentar karena ini penting. Kita lanjut ya ke kelas 11. Nah, ini mubtada mahdzuf, mubtadanya malah ditulisnya di sorof, sebaiknya di berdasarkan kali sama mama. di nahwu gitu ya. Nggak nampak. Kenapa? Nah, begitu juga dengan yang ini nih, hum la yarji'una gitu ya. Di sini tulisnya maktuf ke hum yang
dihilangkan mahzufnya, padahal ini sebetulnya kan dia udah kalimat yang sempurna ya, yang ini tuh udah kalimat yang sempurna, jadi tidak ada lagi yang mahzuf. Kalau yang ini kan kalimatnya ada sempurna ya, jadi tidak ada lagi yang mahzuf. Oke, kemudian yang ini, nah ini mausuf sifatnya bukan semuanya ini ya, tapi ini kalau ini benar ya jar majrur semuanya, tapi mausuf sifatnya harusnya sendiri-sendiri tadi seperti yang sudah diterangkan ya. Nah, kalau ini juga kita udah sepakat bahwa maktuf ke mubtada yang mahzuf kamasali, jadi harusnya itu ditulisnya di sini ya, di sini ditambahkannya, bukan di sini ya, bukan di sorof. Kemudian, nah ini harusnya dibagi dua. Ini kan ini dua bagiannya, ada JM, ini juga JM, ini juga JM, tapi ini digabung menjadi hal. Sebetulnya kurang cocok ya, itu kalau dijadikan hal secara keseluruhan gitu ya. Fi adanihim minas sawaiki gitu ya. Nah ini nggak kurang tepat, jadi harus ada pembatasnya di sini. Yang satu menjadi makhluk di sore, yang halnya hanya di minas sawaiki gitu ya. Kemudian, nah ini malahan kalau yang 2627 dikatakan sebagai hal. Nah ini kurang tepat, karena kalau hal-halnya kemana? Kalau dia menerangkan tentang muhnitunnya gitu ya, padahal ini kan nakiroh. Padahal kalau untuk hal itu dia harus bersifat al-ma'rifat, baru bisa keterangannya menjadi hal. Kemudian yang ini ya, ini cuma sedikit sih ya, hanya 1 atau 2 atau 3, jadi bukan 1 sampai 3, tapi yang lainnya udah bagus. Ini juga gitu ya. Ini kelas 3. Kelas 3 ini tadi sama ya dengan Pak, oh ya ini kan kebetulan Pak Ayub tadi ya mungkin ya. Nah ini kan diskusi kelas mereka, jadi ini harusnya hijau juga sama. Nah, ini khobar dari mubtada yang mahdzuf. Kalau bisa, kalau kita mengatakan mahdzuf, kita sampaikan di sini yang mahdzufnya apa sehingga kita lebih paham gitu ya. Kemudian ini juga sama ya, mausuf sifat sebetulnya nggak bisa ditulis, tapi tadi udah diterangkan detail sama Pak Musrif gitu ya. Yang lainnya udah bagus, ini dianggap sebagai maf'ul bihi wa riswari, boleh gitu ya, tapi nggak ditulis di sini sebagai sifat, oke. Ini kelas 4. Kelas 4 itu, nah ini sama ya tadi ya dengan kelas 3, jadi ini adalah gabungan ya, nggak bisa dipisahkan ya. Nah ini malahan ini khobar dari mubtada yang mahdzuf, kemudian tiba-tiba ada khobar muqaddam, ada mubtada muakhar, tapi belum jelas nih hubungannya. Kalimat yang istinaf, padahal ini kan ada hubungannya gitu ya. Kemudian di sini juga harus dipisahkan ya, garisnya aja kelupaan kayaknya. Di sini hal gitu ya, tadi sama dengan yang kelas berapa itu, di sini nggak cocok sebagai hal karena yang diterangkannya itu adalah nakiro, harusnya sifat gitu ya. Ini untuk kelas 8 ya. Kelas 8, nah ini maktuf ke mubtada. Nah ini nih, padahal ini kan udah lengkap, mubtada khobar, udah apa kalimat yang sempurna. Nah, nggak mungkin lagi dia maktuf ke mubtada karena mubtadanya udah ada. Ini kan khobar jadi ya. Kalaupun maktufnya ke salah satu dari 1, 2 atau 3 gitu ya. Yang lainnya, oh ini ada gambaran gini tapi nggak ditulis apa nih maksudnya ya. Mungkin jar majrur gitu ya. Tapi jar majrurnya juga nggak sampai ke bawah gitu ya. Nah ini tadi udah disampaikan ya ja'alu gitu ya.
ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih ghairu sharih. Ini menjadi hal, ini maf'ul bih ajli. Nah, kalau ini malahan dikatakan dia ya ja'alu asabi'ahum fi azanihim sebagai hal ke-7. Jadi dia kalau hal ke-7 berarti menerangkan 7 itu adalah hi. Hi itu kalau di sini diterangkan mereka menjadikan jari-jari mereka atau menyumbatkan ya sesuai depak menyumbatkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, kemudian dari gitu ya dari kerasnya suara petir itu karena takut mati. Tapi nggak cocok kalau dia di halkan ke-7 sebetulnya ya. Jadi ini adalah lebih cocok dia sebagai kalimat yang baru istiqnaf. Nah ini boleh ya karena di sini nggak disebutkan sebagai sifat. Kelas 2 itu ini aja sebetulnya nggak signifikan 1 atau 2 atau 3 ya ditulisnya. Ini ya ini sifat harusnya. Ini mausul silah, ini juga mausul sifat harusnya ya. Nah, tapi tadi udah diterangkan, bisa nanti dikoreksi ya. Ini maf'ul bih 2 pakai ghairu sharih harusnya. Ini sama dengan kelas yang sebelumnya, di sini dituliskan hal gitu ya, tapi kurang tepat ya sebagai hal. Ya ini udah benar. Terus kemudian kelas 7 tadi udah ya, udah dibahas. Kemudian langsung ke kelas 5. Kelas 5 ini dia atof, tapi nggak disebutkan kalau atof itu ada maktufnya ya, berarti harus di sini tuh disebutkan dia maktuf kemana gitu kalau atof ya, jadi disebutkan di sini. Kemudian yang ayat ke-19-nya udah oke. Nah ini sifat nah ini malahan mensifati 8 sampai 12, 8 zulumatil waro'du wabaqa gitu ya. Jadi dikatakannya dia seperti mana pula dulu matung pantiu. Ini hal dikatakan sebagai hal juga tadi kita udah bahas ya dia sebagai istiqnaf. Oh ya ini dikatakan sebagai waw haliyah. Waw haliyah itu berarti kan dia menerangkan. Dia menerangkan kemana gitu ya. Wallahu muhitum bil kafirin gitu ya. Kan Allah itu meliputi orang-orang yang kafir gitu ya. Tapi gak cocok halnya menerangkan apa nih gitu ya. Selanjutnya kelas 10 ini juga ya enggak bisa ini mubtada yang mahdzuf harusnya disebutkan kalau dia disebut mubtada yang mahdzuf yang mana. Nah, kalau ini maf'ul bih ghairu sharih gitu ya. Ini udah bagus. Kalau maf'ul fi oh ya maf'ul fi itu sebetulnya jar majrur itu nggak bisa menjadi maf'ul fi ya. Walaupun maknanya itu udah ke dalam tuh seolah-olah menerangkan tempat gitu ya, tapi jar majrur tidak bisa sebagai maf'ul fi. Udah kayaknya sih nggak ada pertanyaan untuk pekan ini. Alhamdulillah udah makin bagus seperti yang disampaikan oleh Pak Musrid, berarti udah semakin memahami kesalahan-kesalahannya, cuman kesalahan-kesalahan yang kecil yang bisa kita diskusikan sebetulnya ya. Silahkan saya stop share kesempatan Bu Intan untuk menyampaikan materi ya. Bu Intan mau menyampaikan apa Bu Intan? Ya, baik Uni, terima kasih menyampaikan huruf la Uni. Silakan. Baik. Kelihatan ya? Belum, masih proses. Belum? Ya, udah. Udah kelihatan. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, kita kembali mengingat pelajaran tentang la. Huruf la itu. Jadi huruf la itu kan tersebar di 3 huruf ya.
Kita sekarang akan membahas keseluruhannya gitu, ditinjau dalam satu sudut pandang. Jadi kita lihat dari fungsinya, makna, dan i'robnya. Nah, huruf la ini ada dua macam, yaitu mengawali fiil. Maksudnya mengawali fiil itu setelah la di depannya ada fiil. Sehingga tadi pertanyaan yang tadi dari kelas yang bertanya tadi, la itu ke yarjiun atau sebelumnya. Jawabannya di sini nih, bahwa la itu mengawali fiil, berarti la-nya itu pasti ke yarjiun, ke fiil ya. Yang kedua adalah mengawali isim. Nah, bagaimana dengan mengawali fiil itu? Adalah dia menjadi berupa nafi yang sifatnya negatif, kemudian juga dia menjadi nahi atau larangan yang sifatnya zajem, menjajemkan, yaitu huruf 9, yaitu tajajum. Jadi ketika ada la, di depannya ada ta, huruf ta yang mudore, yang diawali ta, maka dia akan menjajemkan, yang bersifat larangan. Kemudian huruf la yang mengawali isim, dia bisa berupa atof, bisa menjadi saudara nasoba yang bersifat inna atau huruf 3. Sebetulnya ini huruf 4 ya, huruf 4. Kemudian juga adalah saudara rofa'u nasoba huruf 2. Dan yang keempatnya adalah ziyadah. Nanti lebih jelasnya ke contoh ya. Nah, kemudian kita mencoba bahwa yang mengawali fiil dulu. Fiil itu yang pertama tadi kan dia sebagai huruf nafi, biasanya mengawali fiil mudorik, kemudian juga menunjukkan makna negatif, yaitu nafi. Dan huruf nafi ini tidak mempengaruhi status i'rob fiil yang berada sesudahnya. Kita lihat di sini misalkan al-inabu la yandozu fisitai. Anggur itu tidak matang di musim dingin. Nah, berarti di sini la-nya itu bagaimana? Karena di sini la-nya adalah di sini ada fiil, di depannya adalah fiil mudore dan tidak mempengaruhi, tidak menjadi zajem, maka ini adalah disebutnya huruf nafi. Kita coba lagi lihat di sini al-kadibu la yufidu. Bohong tidak berguna, ini al-kadibu itu bohong, ini adalah la yufidu. Ini juga la-nya tidak mempengaruhi fiil di depannya, maka ini adalah huruf nafi. Oke, itu gampang ya, yang jadi fiil la yang di depannya adalah fiil mudore dan tidak mempengaruhi i'robnya adalah disebut la huruf nafi. Kemudian la yang mengawali fiil yang kedua adalah yang menjajemkan, yaitu mengawali fiil mudorik dan menerangkan makna nahi atau larangan. Nah, di sini nih memiliki fungsi menjajemkan fiil mudore yang berada sesudahnya. Kita lihat di sini, la taqrobu. Kita tahu bahwa ini adalah jajem. Kita tahunya dari mana jajem, karena nunnya hilang. Harusnya kan taqrobuna, nunnya hilang karena ada la. Nah, ketika la ada ta di sini jadi jajem, maka ini adalah disebutnya huruf la jajem yang la nahi atau larangan. Yang sekarang la yang mengawali isim ya. Nah, bentuknya kan ada 4, ada huruf atof, kemudian yang keduanya adalah huruf nafi sebagai salah satu saudara nasoba rofa'u. Kita dulu mengenalnya inna ya, atau lebih kepada inna nasoba linakiro yang huruf 4. Kemudian yang ketiganya adalah ini adalah temannya laisa atau kana,
yaitu berfungsi seperti rofa'u nasoba kan karena rofa'u nasoba atau di sini karena artinya bukla berarti lebih kepada saudaranya Laisa kan karena sama Laisa sebetulnya satu huruf ya satu saudara. Nah kemudian sehingga kalau jadi yang la yang mengawali isim ini ada 4 macam. Yang pertama adalah huruf athof, yang ketiganya adalah nafi. Tetapi nafi yang pertama ini adalah yang la yang huruf nafi yang saudaranya atau berfungsi sebagai seperti ina atau huruf 4 atau disebutnya huruf nafi nasobarofau kan nasobarofau itu ina nasobarofau atau kita sebut aja huruf nafi atau la huruf nafi nasobarofau. Kemudian yang ketiga ada yang huruf nafi yang keduanya adalah huruf nafi yang berfungsi seperti laisa. Karena laisa itu ada di huruf 2 yang disebut rofa'u nasoba atau kana rofa'u nasoba. Jadi kita sebut aja huruf nafi rofa'u nasoba. Ini sebenarnya temannya laisa atau kana. Kalau yang ini adalah temannya ina gitu kan. Yang keempat adalah adalah huruf nafi jiyadah. Nah, kita bahas ini bagaimana membedakannya dan seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini la yang berfungsi sebagai huruf athof adalah berfungsi untuk menggugurkan atau menyangkal hukum pengertian yang ada pada mahtuf. Maksudnya gini, misalkan kita memanen gandum hasodna halal inab. Berarti kita memanen gandum, bukan anggur. Nah, kita di sini la-nya berfungsi sebagai athof karena ini adalah seperti sama irobnya, sama isimnya al-marifat, tetapi dia menggugurkan. Kalau ini kan sebetulnya kita memanen gandum, tapi tidak memanen anggur. Nah, kalau kita ganti wa ya, misalkan kita memanen gandum dan anggur, nah atofnya di sini kan fungsinya kita memanen keduanya gitu. Tapi kalau ke sini la-nya di sini berarti kita hanya memanen gandum dan la di sini adalah menggugurkan hukum matufnya, tapi hukum fungsinya yang dipanennya hanya gandum aja, maksudnya gitu. Jadi dia berfungsi untuk menggugurkan atau menyangkal hukum pengertian yang ada pada gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini nih, huruf nafi yang sudah satu saudara dengan ina yang tadi itu ya, termasuk pada susunan mubtada khobar memiliki fungsi seperti ina dengan syarat isimnya berupa nakiro dan berada langsung setelah la. Jadi gini, la ilaha illallah. Nah, ini kan ada la nih. Ada isim di sini adalah nakiro. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua adalah la kitaba. Ini juga adalah isimnya adalah dia berupa nasob dan isim nakirohnya itu langsung berada setelah la. Maka di sini disebutnya adalah huruf nafi yang saudaranya ina karena dia menasobkan ini mubtada ini. Kemudian ya kan di sini kobarnya ini nggak perlu, yang perlu kita sini kita fungsinya la aja. Kemudian selanjutnya ini adalah yang huruf la, huruf nafi yang berfungsi seperti laisa atau karena kalau satu kelompok kan karena sama laisa satu kelompok ya. Berarti huruf la yaitu huruf nafi yang berfungsi seperti laisa itu termasuk pada susunan mubtada dan khobar dan memiliki fungsi yang sama dengan laisa. Nah, dengan syarat mubtadanya khobar berupa nakiro. Misalkan di sini contohnya la sariun mujdahiman. Nah, kita tahu bahwa ini adalah isim nakiro karena ada Allah, jadi boleh salah satu
salah satu syarat nakiroh menjadi mubtada karena adalah di depannya, dan dia adalah rofa karena kan laisa itu karena rofa'u nasoba, berarti mubtadanya adalah rofa, khobarnya adalah nasob. Nah, ini mubtadanya ini adalah khobar. Ya kan? Nah, ini sama dengan kana sebetulnya. Lah. Kemudian yang terakhir nih, huruf yang berfungsi la-nya adalah sebagai jiyadah. Jiyadah itu tambahan. Kemudian di sini misalkan la al kaumu kaumi. Kaum ini bukan kaumku. Nah, di sini la-nya adalah tidak mempengaruhi irob di depannya. Jadi tetap aja al-kaumu, bukan menjadi al-kauma. Kemudian, nah ketika di sini adalah, oh ini atof ya, sebetulnya ini atof. Nah ini di sini nih, yasirul, apa sih, jundiyu bila khaufin, berjalan, prajurit itu berjalan tanpa rasa takut. Di sini adalah tetapi la ini menjadi jiadah karena dia tidak mempengaruhi di depannya. Khaufin itu menjadi majrur karena dari bi itu kan. Maka la nafi itu menjadi sebagai, sehingga disebutkan bahwa la itu hanya sebagai tambahan aja. Nah, di sini ya ia tidak memiliki pengaruh pada status irob isim yang berada setelahnya. Ini tidak mempengaruhi itu, dan di sini itu biasanya ini adalah al-marifat ya. Kita lihat, nah dari itu, dari penjelasan tadi kita bisa membuat flowchart identifikasi, karena kan kita banyak la-nya itu bagaimana cara menentukan la. Jadi la itu, apa sesudah la itu kita lihat apakah itu fiil atau isim. Kalau fiil dilihat lagi apakah itu zajem atau tidak. Kalau zajem itu lahi, berarti nahi, fi'ila nahi. Kalau tidak berarti dia nafi. Nah, kalau misalkan setelahnya isim, kita bentuknya lihat aja. Kalau dia atof, maksudnya setelah la itu ada irobnya yang sama. Kemudian kalau atof dan artinya adalah menggugurkan hukum pada matuf, berarti dia adalah atof. Kalau misalkan dia adalah nakiroh, kemudian dia adalah nasob setelahnya, maka dia adalah la nafi yang saudaranya ina. Kemudiannya kalau bentuknya adalah rofa dan dia nakiro, maka saudaranya laisa. Kemudian ketika dia adalah isim marifah, dan tidak sebetulnya tidak merubah apapun, dia adalah menjadi jiyadah. Tidak terpengaruh pada i'rob. Nah, Ibu Bapak coba ya, kalau ini sini kan ada PR dari Pak Musrif, ada pertanyaan dari KBI. Waktu zaman KBI, coba kita bisa ini nggak bisa mengulang lagi nggak? Misalkan kita ada ini nih. Nah, la sariun mujadahiman. Ini lahnya termasuk yang mana nih? Kita lihat di sini. La, setelah sariun, ini adalah isim, berarti kita lihatnya di isim. Nah, sariun itu adalah rofa. Dia atof bukan, ina adalah nasob, berarti dia termasuk la-nya la saudara laisa. Betul nggak Ibu-Ibu? Bapak-bapak? Betul. Berarti la saudaranya la yang berfungsi nafi, yang apa la huruf nafi yang berfungsi sebagai laisa gitu. Nah, kemudian misalkan ini la roiba fihi, la-nya apa nih Ibu-Ibu, Bapak-bapak? Ina. Berarti ina. Betul, ina. Kemudian ini sekarang subhanaka la ilma. Ilma apa nih? Nasob berarti. Nasobnya ada di mana nih? Ziyadah. La ilma, dia kan maksudnya ilmun kan sebetulnya dia. Ilmun kada ala jadi ilma menjadi saudaranya ina. Saudaranya ina karena dia nasob. Kemudian la ilaha illallah. Ilaha apa nih? Nasob.
naso berarti saudaranya ina. Saudara Ina. Kemudian ada lagi paman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim wala ini fala khaufun la khaufun. Maupun saudara Laisa. Laisa, saudara Laisa. Kemudian kalau Jaidah ini al-marifat, kalau ini harus nakiroh. Kemudian satu lagi ya. Nah, la rojulun fil baiti. La rojulun. Laisa. Laisa. Oke. Kemudian satu ini hasadna kau nih, hasadna kaum halal inaba. Nah ini hati-hati nih adalah yang sama-sama di sini adalah irob Ziyadah. atau sama karena sama-sama ini adalah irobnya sama, ininya sama ya, berarti atof. Kemudian saya sirul jundiyu bila khaufin la khaufin. Betul, Jaidah atau Jaidah sama aja. Berarti karena dia tidak mempengaruhi. Kemudian satu lagi nih ya. La alal kaumu. Ini al-marifat. Ini sama ini adalah al-marifat, ini adalah ropa, tetap tidak berpengaruhi dan ini al-marifat. Jadi apa? Diada. Karena kalau ina dan laisa kan harusnya rofa. Nakiroh ya. Iya harus nakiro, maksudnya harus nakiro. Udah, ini udah ya, sekarang udah selesai. Alhamdulillah. Begitu Ibu, Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan ke Bu Yanti. Amin. Di-share ya, Bu. Enggak. Masya Allah, baru paham sekarang. Tambah bingung, tambah ngerti Ibu-Ibu. Ya kan Bu Yanti. Terima kasih Bu Intan. Alhamdulillah untuk pekan ini, pekan ke-17 kita sudah menyelesaikan ya pembelajaran kita. Insya Allah untuk semester 1 ini pekan depan adalah pekan terakhir gitu ya. Setelah itu kita akan masuk ke semester kedua. Jadi kita akan libur nanti ya setelah setelah pekan ke-18 kita akan libur, nanti akan ada pengumumannya, kita libur sampai berapa Agustus gitu ya. Tapi itu pekan terakhirnya adalah nanti tanggal 31 Juli gitu ya. Tanggal 31 Juli itu pekan ke-18 menjadi pekan terakhir dari semester 1, kemudian kita libur mungkin sekitar 2 pekan atau 10 hari ya. Kemudian kita masuk semester 2. Nah, mungkin semester 2 kita akan mulai lagi dengan kelas yang baru, mungkin juga dengan walas yang baru gitu ya. Nanti akan disusun oleh GA, General Affairs gitu ya. Nah, berarti karena tinggal 1 pekan, berarti nggak ada pilihan. Jadi pekan depan adalah untuk kelas 11 ya yang belum tampil untuk mempresentasikan. 14. Recording stopped. Itu aja. Tutup Subhanallah. Semester nanti materinya sama Bu atau baru Kenapa lagi? Pak Mitra? Materi untuk semester berikut itu beda atau baru lagi Bu? Yang jelas kan kita latihan terus ya, latihan. Masalah apakah kita akan melanjutkan Al-Baqarah atau bukan, nanti ditunggu ya, ditunggu aja. Tunggu tanggal mainnya. Ditunggu tanggal mainnya. Bu Yanti, Ya, silakan Pak Musrif, ada yang mau disampaikan. semester depan itu di KAI selain mulai menerjemah, memasukkan ke tabel Nahu dan Soroh, akan kita mulai belajar membuat bagan. Jadi dengan bagan itu sebagai alat uji bahwa tabel-tabel kita itu benar nggak, logis nggak, seperti tadi misalnya ya. Ada jar majrur harus panjang gitu, dan ada punduk-punduk ilaih harus bersambung, ada mausuf sifat yang boleh diteruskan, dan itu akan kelihatan ketika kita membuat bagan. Setelah selesai membuat tabel, terus ketika dibuat bagannya aneh, harus balik lagi ke tabel. Oh, mungkin tadi itu salah. Nah, itu tools bagan itu
memang harus saudara pelajari sebagai tools untuk menguji tabel. Dan akan diajarkan nanti di semester 2 ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Musri. Kalau sudah nggak ada, kita tutup aja pembelajaran penting ini dengan hamdalah dan doa. Bu Yanti, Pak Musri. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti, Bu Intan, Pak Musri, semuanya pamit. Bu Yanti, Pak